bermasmur bagi selagi ku ada. Tuhanku, ku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Yang Tuhanku, nyatakan bersama-sama dari awal lagu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Lebih-lebih ya Tuhanku, aku hendak kepadamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu. Nyatakan bersama. Selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Manis kau pegang Tuhan, manis kau pegang Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kami renungkan saat ini. Tuhan bersama nyatakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau
suka karena-Mu Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena sembah Dia, nyanyian kudus bagi-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian kita ke dalam tata kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Satu hal yang kami rindukan hanya bersama-sama dengan-Mu Tuhan, menyembah Kau lebih dalam lagi Tuhan, membawa hati kami masuk lebih dalam lagi, bersekutu dengan-Mu. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar kita hari ini? Sudahkah kita menerima janji-janji daripada Tuhan yang diberikan kepada kita? Sudahkah Bapak Ibu Saudara menikmati janji Tuhan itu? Mari pagi hari ini kita akan belajar di dalam doa pagi bersama-sama, yaitu kasih karunia mengalami janji Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima atau mengalami yang namanya janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita? Bagaimana janji Tuhan itu dicurahkan atas setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kita? Saya percaya hari-hari ini kita mengalami yang namanya janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun itu pergumulan hidup kita, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita bisa mengalami yang namanya menerima janji Tuhan? Jadi poin yang pertama adalah sabar. Kunci dari kita menerima janji Tuhan adalah sabar. Kalau kita belajar dari seorang Ishak, di mana dia mengalami yang namanya harus menunggu sekian tahun untuk dia mendapatkan anak dari istrinya, yaitu Ribka yang mengalami kemandulan. Tetapi dengan kesabarannya, dengan dia sabar menanti janjinya Tuhan itu diberikan kepada Ishak. Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya kepada kehidupan kita. Sama Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima janji Tuhan. Tinggal berapa lama waktu itu? Maukah kita sabar menantikan janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita? Untuk kita mengalami janji Tuhan, kuncinya hanya satu. Poin yang pertama adalah sabar di dalam penantian kita. Kita kerjakan, jangan menggerutu, jangan mengeluh Bapak Saudara. Saya tahu hari-hari ini begitu sulit, baik ekonomi kita. Kita mengalami berbagai macam hal yang mungkin berat, tantangan di depan yang kita alami, yang kita lakukan itu berat. Tetapi bersama Yesus, janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita. Makanya, jadi kita harus sabar. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 25 ayat 21. Di dalam Kejadian pasal 25 ayat 21, kita akan belajar tentang Ishak, bagaimana dia menerima janji Tuhan. Padahal di sini katakan, firman Tuhan berkata, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Sekali lagi Bapak Saudara, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul.
Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Kalau kita belajar bagaimana menanti keturunan dari Ribka ini, padahal Tuhan berjanji akan menjadikan bangsa yang besar. Tuhan berjanji bahwa nanti bangsa daripada Ishak ini akan menjadi, anak-anaknya akan menjadi bangsa yang besar. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi sedangkan Ribka sendiri dikatakan di situ adalah mandul. Secara manusia, secara logika tidak mungkin jadi bangsa yang besar, tidak mungkin menjadi bangsa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi janji Tuhan kepada Ishak itu ya dan amin. Dia berikan ketika Ishak berdoa buat istrinya, sehingga Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan bahwa Ribka mengandung. Sehingga kita tahu bahwa keturunannya sungguh luar biasa. Janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan Ishak pun digenapi Tuhan. Kuncinya adalah Ishak sabar menanti janjinya Tuhan. Ishak percaya bahwa janji Tuhan itu akan digenapi. Kalau kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 3 sampai 4. Kejadian 26 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Dikatakan bahwa keturunanmu seperti bintang di langit. Wow, sungguh luar biasa. Kalau kita percaya janji Tuhan itu akan digenapi, tinggal kita menunggu waktunya Tuhan saja. Kita sabar, kita jalani hari-hari ini. Mungkin kita kata, wah berat Pak Pendeta, wah berat kalau menjalani seperti ini. Tetapi di sini katakan bahwa Ishak sabar, dia menunggu janjinya Tuhan. Dia sabar, dia berdoa. Ayo Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang saat ini menanti janjinya Tuhan? Kok janjiku belum digenapi ya sama Tuhan? Kok Tuhan belum menggenapi janjiku? Jangan putus asa Bapak Ibu Saudara. Tetaplah kuat, tetaplah teguh di dalam menanti janjinya Tuhan. Sabar. Berdoa seperti Ishak. Dikatakan Ishak berdoa buat istrinya sehingga Tuhan mengabulkan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kesulitan apapun, pergumulan apapun, mungkin janji Tuhan kok belum sampai kepada kita. Ayo kita sabar, hati kita sabar, dan kita selalu tekun di dalam berdoa. Saya percaya janji Tuhan akan diberikan di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin tidak. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Dia akan menepati janjinya. Apa yang diberikan itu akan seperti yang diberikan Tuhan dalam kehidupan Ishak, yaitu tepat pada waktunya, di mana Ribka mengandung dan anak-anaknya menjadi seorang bangsa yang besar, keturunan menjadi bangsa yang banyak. Maka dari itu, poin yang pertama untuk kita menanti janjinya Tuhan, untuk mengalami janji Tuhan adalah sabar di dalam kehidupan kita, di dalam menanti janjinya Tuhan. Poin yang kedua, apa yang kita kerjakan supaya kita mendapat janji Tuhan? Poin yang kedua adalah menabur. Wah, pendeta bicara menabur pasti tentang keuangan. Bapak Ibu Saudara, banyak hal. Menabur bisa menabur waktu kita buat Tuhan. Banyak hal, menabur banyak berbicara, menabur kesabaran, menabur kebaikan. Bukan hanya soal materi saja, tetapi kehidupan kita harus banyak menabur kebaikan kepada orang lain. Pak Pendeta, ini masa-masa sulit, masa saya harus menabur. Kita belajar, Tuhan suruh kita belajar dengan Ishak, dia menabur. Kita baca di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan berkata, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menabur waktu kita,
kita akan mendapatkan sesuatu hal yang Tuhan janjikan. Bukan hanya materi. Mungkin hari-hari gini keluarga kita kurang harmonis. Mungkin karena waktu kita, kesibukan kita bekerja, kesibukan kita melayani Tuhan bahkan. Sehingga ke keluarga kita kurang waktu untuk berjumpa. Kita dengan anak-anak kita, suami dengan istri kurang berkomunikasi. Itu menjadi suatu hal yang bermasalah. Tetapi kalau engkau mau menabur waktu buat anakmu, mungkin engkau mau menabur waktu buat keluargamu, Tuhan akan pulihkan keluargamu. Ketika engkau menabur sesuatu hal yang baik, Tuhan akan berikan janjinya di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita belajar dengan Ishak yang luar biasa, di mana janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Ishak. Berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang merindukan hari-hari ini janjinya tergenapi, mengalami yang namanya janjinya Tuhan. Ayo saya mau mengajak kita semuanya untuk yang pertama, poin pertama, kita sabar dan berdoa senantiasa. Yang kedua, kita menabur di dalam kehidupan kita. Apapun taburan kita, apapun waktu kita, menabur keuangan kita, semuanya pasti Tuhan genapi. Tuhan akan berikan janjinya di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini membuat jadi rema dalam kehidupan kita. Kira firman Tuhan pagi hari ini menjadi jawaban buat Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah pagi hari ini kita menyambut dengan sukacita di dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.